Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan. Apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi? Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa. Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Arifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya mengajari penuh sukacita. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan pujian sembah kita di hadapan Raja, di atas segala Raja. Mari tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa kami datang di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Merendahkan diri kami menaikkan pujian, syukur yang melimpah di hadapan Tuhan. Karena pertolongan-Mu dahsyat dan ajaib buat kami. Perlindungan-Mu sungguh sempurna buat kami. Dan ini adalah dasar buat kami. Untuk kami menaikkan pujian, sembah kami. Untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ini hati kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jesus.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama-sama dari Allah katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Lebih lagi dengan pujian dikatakan Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu, Tuhan Jesus. Bumi dan surga menyanyikan, amin, kemuliaan namamu. Hosana,
kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syaralala baba 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 Urialala syakasarialala bo. Jesus, Jesus, haleluya. Kami menyenangkan hati-Mu, kami mengasihi Kau Tuhan. Terima kasih. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari sama-sama dari awal katakan, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Amin, amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah, angkatlah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Katakan, dan mulutku memuji bermazmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran, oh, bersorak bagi kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, amin, amin. Bersama dengan Tuhan kita menjadi orang-orang pilihan yang menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus.
pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berbicara di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Hati kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Firman yang memerdekakan kami. Firman yang membebaskan kami. Firman yang menyembuhkan kami. Dan kami melihat kuasa Allah yang dahsyat atas kehidupan kami. Terima kasih berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Saya berharap berjumpa saudara dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, sehat-sehat saja dan diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara saudara yang hari ini mungkin sedang dihadapkan dengan tantangan. Mungkin ada yang juga sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tapi saya berdoa supaya itu tidak membuat sukacita saudara itu hilang, semangat saudara patah dan iman saudara runtuh. Hari ini kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan di hari yang baik ini masih berikan kepada kita kesempatan untuk dengar firman-Nya, memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun hanya melalui online. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan wajah-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita barusan merayakan kemerdekaan negara kita, bangsa kita yang ke-76. Sebuah berkat yang luar biasa dan doa saya tetap sama. Bahwa di bulan Agustus ini bangsa kita pun mengalami kemerdekaan dari setiap problema masalah yang sementara dihadapi. Khususnya kita harus menjalani PPKM selama beberapa minggu ini karena pandemi. Kita berdoa supaya bulan Agustus ini bangsa kita bebas, bangsa kita sembuh, bangsa kita pulih, dan bangsa kita bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya teringat akan perjuangan bangsa kita. Saya terinspirasi dari perjuangan para pejuang kita. Di slide saya yang pertama saya catat di situ bahwa mereka dikasih pilihan. Yang pertama itu adalah diperbudak atau mati. Atau yang kedua adalah merdeka atau mati dengan kasih Tuhan. Dan akhirnya mereka memilih memakai yang kedua dengan semboyan bahwa merdeka atau mati. Mereka tidak memilih untuk diperbudak. Mereka memilih untuk merdeka atau mati saudara yang kasih Tuhan. Tapi hari ini saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian kasih tema khotbah saya sederhana hari ini. Bukan diperbudak atau mati, bukan merdeka atau mati, tapi merdeka adalah harga mati. Amin saudara. Nah hari ini saya kasih Tuhan, ketika saya bicara tentang merdeka adalah harga mati, ini bicara tentang semua sakit penyakit yang Anda alami hari ini.
apapun itu, mungkin itu kanker, mungkin itu hepatitis, mungkin itu penyakit gula, mungkin itu penyakit malaria atau penyakit COVID sekalipun, hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa Anda mesti sembuh, Anda harus sembuh, Anda pasti sembuh, karena itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana Pak Pendeta? Kalau ada yang tidak sembuh, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mengajarkan kita untuk minta hal-hal yang buruk. Tuhan tolong supaya cepat mati, Tuhan tolong supaya cepat hancur. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mencatat Matius pasal 7 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mencatat situ, pergi dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat, sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk meminta sesuatu yang merupakan bagian kita. Jadi hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa Anda pasti sembuh, Anda pasti pulih, Anda pasti merdeka, Anda pasti bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merdeka adalah harga mati. Jangan satu orang pun yang rela untuk diperbudak, saudara dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, maka saya catat di slide saya adalah kita perlu, yang pertama itu adalah mengenali kekuatan yang memperbudak kita, saudara. Kalau dulu negeri kita, bangsa kita dijajah oleh Belanda dan Jepang dan beberapa negara yang lain, saudara dikasih Tuhan. Hari ini perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Alkitab mencatat di situ, saudara kasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 situ, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melawan pemerintah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan Yohanes pasal 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kekuatan yang memperbudak kita bukan lagi Inggris, bukan lagi Belanda, bukan lagi Jepang, atau penjajah-penjajah kita secara fisik. Karena firman Tuhan sudah mencatat bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kekuatan yang memperbudak kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan tetangga kita, bukan atasan kita, saudara kasih Tuhan. Yang memperbudak kita adalah yang pertama, dosa. Haleluya. Ini bicara tentang roh persinahan, perselingkuhan, roh-roh yang membuat kita tidak keluar dari tekanan hidup, apa kebiasaan minum mabuk, kebiasaan pesta pora, penyembahan berhala, apalagi saudara kasih Tuhan, tukang gosip, tukang penipu dan segala macam. Itu yang memperbudak kita. Tapi yang kedua adalah bicara tentang sakit penyakit, roh kesombongan, roh kebencian, bahkan bicara tentang roh kemiskinan, roh kebodohan. Kita perlu mengenali ini, saudara kasih Tuhan, supaya kita punya kekuatan untuk mengalahkannya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, mendapatkan kemerdekaan kita, maka yang pertama saya catat di situ adalah kita perlu yang namanya pengorbanan. Katakan perlu pengorbanan. Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa kita, harga yang harus dibayar adalah darah dari para pejuang kita. Dan untuk bebas dari dosa, saudara yang kasih Tuhan, harga yang harus dibayar adalah, pengorbanannya adalah darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Hari ini kita juga perlu pengorbanan untuk bisa bebas, bisa merdeka dari segala roh-roh, segala dosa-dosa yang mengikat kita, saudara yang kasih Tuhan. Pak Pendeta, kalau saya berhenti merokok, mulut asam, kepala pusing, saudaraku yang kekasih, jangankan mulut asam,
kepala sakit dan sebagainya, darah saja bisa ditumpahkan. Kalau hanya masalah mulut pahit, kepala sakit, korbankan itu semuanya. Pak Pendeta, kalau saya berhenti dari kebiasaan buruk ini, saya akan kehilangan banyak teman. Saya bisa kehilangan pekerjaan. Saya bisa kehilangan yang namanya pemasukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Anda melepaskan yang buruk, Anda tidak akan pernah menerima yang baik. Sekali lagi, sebelum Anda melepaskan yang buruk, Anda tidak akan pernah menerima yang terbaik. Saya catat di situ, saya kasih Tuhan, selama Anda belum mau melepaskan yang buruk, maka yang baik tidak akan pernah Anda terima. Saudara yang kasih, korbankan, kalaupun itu teman-teman terbaik saudara, tapi mereka lah yang berperang untuk membuat saudara diperbudak oleh kebiasaan buruk. Korbankan itu semuanya. Lepaskan itu semuanya, supaya Anda raih kemerdekaan saudara. Amin saudara. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, saya ingin sampaikan pada saudara bahwa untuk meraih kemerdekaan kita, maka kita perlu mengalahkan yang namanya rasa takut. Saya catat di slide saya adalah semua orang yang berhasil mengalahkan rasa takut selalu pasti menang. Tidak pernah kalah. Daud, Gideon, dan Yonatan itu tidak pernah kalah. Karena kuncinya adalah mereka berhasil meyakinkan diri mereka bahwa Tuhan itu ada di pihak mereka saudara. Jadi intinya adalah ketika kita mengenal kekuatan musuh, maka itu akan bisa menggentarkan kita. Wah, betapa hebatnya dia. Tapi ketika Anda mengenal kekuatan Tuhan dan menyertai saudara, iman saudara bangkit, semangat saudara bangkit, dan keberanian saudara timbul. Ketika Gideon dalam keadaan dikuasai oleh ketakutan, firman Tuhan mencatat bahwa datanglah firman Tuhan kepada dia, malaikat Tuhan berkata dia bahwa, hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Waktu itu butuh waktu yang lama, dia ingin memastikan bahwa ada Tuhan di pihaknya dia. Dan pada saatnya dia yakin bahwa ada Tuhan di pihaknya, dia semangatnya bangkit, keberaniannya bangkit, dan dia menang. Haleluya. Ada Jonathan, waktu Saul ayahnya dan bangsa Israel sementara ketakutan dikuasai oleh ketakutan menghadapi bangsa Filistin, firman Tuhan mencatat Jonathan mengajak bujangnya. Mereka kemudian naik menghadap orang Filistin dan dia berkata, kita pakai tanda. Kalau mereka bilang naiklah kemari, maka kami akan menghabisi kalian. Maka kita naik, karena itu tanda bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Dan mereka naik, mereka menang. Daud waktu dia menghadapi Goliat, haleluya, dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Dulu dia pernah ditolong waktu menghadapi singa dan beruang. Hari ini Tuhan pasti tolong. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk mengalahkan rasa takut, kita perlu meyakinkan diri kita bahwa ada Tuhan di pihak kita. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Ketika kita merenungkan perjuangan para pejuang kita, mereka dihadapkan dengan musuh yang dengan senjata yang canggih. Mereka dihadapkan dengan kekuatan musuh, mereka mengenal dengan pasti. Dan mereka punya waktu itu tersisa cuma bambu runcing. Mereka kenal musuh mereka dan mereka tahu siapa mereka. Tapi yang luar biasanya adalah mereka berani menghadapi musuh dan pada akhirnya bangsa kita merdeka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sekali lagi ingatkan ini kepada saudara. Jangan simpan di pikiran dan hatimu sesuatu yang membuat saudara takut, sesuatu yang mematahkan semangat, sesuatu yang mencuri sukacita, dan sesuatu yang membuat saudara takut. Jangan simpan, buang semuanya di dalam nama Yesus dan pilihlah untuk berani menghadapi tantangan saudara. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa semua orang yang berhasil mengalahkan rasa takut, mereka pasti menang. Karena mereka berhasil meyakinkan diri mereka bahwa Alkitab mencatat jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, yang kedua adalah untuk meraih kemerdekaan kita, maka kita perlu mengalahkan yang namanya rasa takut. Amin saudara.
Haleluya. Sekali lagi, mengenal kekuatan musuh akan menggentakar. Kita tahu bahwa penyakit kanker itu ganas. Kita tahu bahwa penyakit hepatitis itu ganas. Kita tahu penyakit AIDS itu ganas. Kita tahu COVID itu ganas. Kita tahu semua itu ganas. Tapi kita juga tahu bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih ganas, jauh lebih hebat dari semua yang kelihatan menakutkan itu. Amin, saudara. Saya sampaikan kepada tim dokter yang pernah kami doakan. Waktu itu demam berdarah, saudara yang kasih Tuhan. Dan waktu kami datang berdoa, istrinya menangis, saudara yang kasih Tuhan. Saya waktu itu diberikan hikmat dari Tuhan untuk cuma menyampaikan begini, bahwa bapak dan ibu ini dokter, tahu dengan pasti demam berdarah ini dan resikonya. Tetapi jangan lupa bahwa Anda juga punya Tuhan. Ketika Anda berhasil mengenali kekuatan yang menyerang saudara, Anda juga harus tahu kekuatan Tuhan yang membela saudara. Amin, saudara. Jangan takut. Haleluya. Karena saya juga percaya bahwa sebagian besar orang yang tidak keluar dari masalahnya dia, yang tidak sembuh dari sakitnya dia, hanya karena dia dikuasai oleh rasa takut. Karena ketakutan akan membunuh semangat, akan membunuh iman saudara. Haleluya. Karena itu saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, kalahkan rasa takutmu, katakan pada dirimu bahwa ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin, saudara. Tetapi yang terakhir saudara kasih Tuhan, untuk bisa mencapai yang pertama, pengorbanan dan kemudian mengalahkan rasa takut, maka yang terakhir adalah kita harus meyakinkan diri kita bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir ini, Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak bicara tentang Tuhan yang sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita pasti merdeka. Amin, saudara. Haleluya, kasih Tuhan. Di dalam Pancasila, kalau Pak Jokowi seringkali kalau dalam setiap kunjungannya itu selalu menguji rakyat yang selalu diberikan kesempatan untuk bertemu beliau, selalu disuruh ucapkan atau hafalkan Pancasila, saudara. Dan banyak yang terpatah-patah tidak bisa hafal. Tapi paling tidak mereka hafal yang pertama, Pancasila, satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar negara kita. Saya ingin ingatkan pada saudara bahwa di negeri ini kita mengakui Tuhan nomor satu. Haleluya. Dasar negara kita satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini mengajarkan bagi kita adalah bangsa yang bertuhan. Bangsa yang punya Tuhan, saudara. Nah, dari sini saya juga ingatkan pada saudara bahwa semua kita bertuhan, kita punya Tuhan yang selalu menolong, saudara. Kalau saudara punya Tuhan yang tidak sanggup menolong, itu bukan Tuhan. Tapi ketika saudara percaya bahwa saudara punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memerdekakan saudara, maka saya percaya kemenangan itu harga mati. Kemerdekaan itu harga mati bagi saudara dan saya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, masalah saudara boleh ganas, sakit saudara boleh ganas, tantangan saudara hadapi boleh besar, tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa Dia yang memerdekakan kita jauh lebih besar dari semua masalah yang saudara hadapi. Karena itu, korbankan apa yang saudara perlu buang untuk bisa bebas dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang mengakibatkan kutuk terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara mengakibatkan saudara jauh dari mujizat Tuhan, mengakibatkan saudara jauh dari kasih karunia Tuhan, mengakibatkan saudara jauh dari merasakan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan karena dosa yang menguasai saudara. Korbankan apa yang perlu saudara korbankan agar saudara bisa bebas dari dosa. Tapi yang kedua adalah kalahkan rasa takutmu, karena ketakutan hanya akan membunuh iman saudara. Ketakutan hanya akan menjauhkan saudara dari Tuhan. Ketakutan hanya akan membuat sukacita saudara hilang. Yakinkan dirimu bahwa Anda punya Tuhan, bangsamu punya Tuhan, keluargamu punya Tuhan, engkau punya Tuhan yang sanggup
menolong saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kemerdekaan harga mati. Haleluya. Sakit penyakit pasti sembuh. Masalah rumah tangga pasti beres. Masalah ekonomi pasti selesai. Tidak ada yang namanya mudah-mudahan. Moga-moga. Yang ada adalah pasti harga mati. Pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Amin saudara. Yang mengaminkan firman ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita akan nyanyi sama-sama lagu ini bersama-sama. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan yang ada di rumah, mari persiapkan roti dan anggur saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Kita berdoa bersama-sama, berkati roti dan anggur ini Bapa. Layakkan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikutinya dari rumah atau dimanapun mereka berada. Agar kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Angkat roti di tangan kananmu hari ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Saya mau ajak kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dulu. Sebelum saya berdoa untuk saudara. Karena ketika saudara masuk dalam perjamuan kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika Yesus memerintahkan pada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Kita perlu ingatkan diri kita. Ingatkan diri kita. Kita punya Tuhan yang sangat mencintai kita. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak mungkin meninggalkan kita. Angkat roti di atas kepalamu tinggi-tinggi. Percayakah Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kananmu hari ini. Demikian pula dengan cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini. Percayakah saudara bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah yang mahal, darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang dikorbankan untuk memerdekakan kita dari cengkeraman dosa. Mari kita bersama-sama minum di dalam nama Yesus Tuhan. Yes. Buka tangan sama-sama. Sekali lagi saya ingatkan saudara. Masalah yang Anda hadapi boleh berat. Sakit yang Anda hadapi boleh ganas, kanker ganas, sakit ganas apapun. Tapi saya ingatkan saudara bahwa ada Tuhan yang jauh lebih kuat dari semua masalah yang Anda hadapi. Yakinkan dirimu ini. Katakan pada dirimu, engkau punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong engkau.
kemerdekaan harga mati, kesembuhan harga mati, pemulihan harga mati, tidak ada yang lain. Ini janjinya bagi saudara, ini hak kita sebagai anak untuk minta. Karena itu hari ini angkat tanganmu, saya berdoa untuk saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dengan otoritas yang ada padaku, Kau memberkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati mereka. Supaya hari ini Tuhan, mereka mendapatkan kemerdekaan, mereka mendapatkan pemulihan, mereka mendapatkan kesembuhan, mereka mendapatkan kembali semangat yang hilang, sukacita yang hilang, bahkan apapun yang hilang daripada mereka, kami rebut kembali di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya bahwa mujizat kami semua terima di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Masih saya berbicara, tapi Tuhan kiranya Engkau bicara bagi umat. Semua apapun yang menetap dalam pikiran mereka, yang membuat mereka hidup dalam ketakutan, dikuasai, diperbudak, hari ini dicabut semuanya. Dan biarkan mereka mengisi pikiran mereka, hati mereka dengan Tuhan yang besar dan hidup dan perbuatannya yang gagah perkasa itu. Sehingga mereka menjadi umat yang gagah berani, umat yang kokoh dalam iman, umat yang hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mari buka tangan bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari buka tangan bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita. Hari ini Bapak, kami membuka minggu ini dalam mujizat Tuhan. Kami membuka minggu ini dalam keberkatan Tuhan. Kami percaya setiap langkah-langkah kaki kami akan melangkah dalam berkat, kuasa, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan senantiasa. Dari saat ke saat, waktu ke waktu, hari ke hari, kami akan terus senantiasa melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, pemulihan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami disebut orang yang diberkati, orang yang dipulihkan, orang yang disembuhkan, dan orang yang tinggal dalam mujizat Tuhan serta memuliakan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang hari ini di rumah pun mereka memberikan persembahan-persembahan terbaik yang mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Persepuluhan, persembahan misi, persembahan syukur atau apapun. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, membalas, dan semua benih yang ditabur pasti berbuah lebat. Sehingga mereka menikmatinya di dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu. Pada akhirnya kami buka minggu ini dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Tetap semangat. Shalom.